Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel saya, di channel Khairul Azam Al-Farizi. Dan alhamdulillah malam ini saya sedang berada di salah satu kebun korma di kota Madinah bersama owner dari travel Sutra Tour and Travel, yang mana malam ini di kebun korma ini ada acara apa ini Pak? Milad acara milad yang ke-10. Jadi tadi itu saya lagi di kota Madinah, tiba-tiba ditelepon oleh sahabat saya, katanya ada acara yang begitu meriah dan jamaahnya membludak sampai penuh ini kebun korma katanya. Makanya saya penasaran, buru-buru ke sini untuk meliput. Ternyata Masya Allah ketika saya masuk ke kebun korma ini, saya nggak nyangka ini jamaah umroh, saya kira ini jamaah haji nih Pak. Boleh diperkenalkan diri dulu Pak, namanya siapa? Saya Bapak Subur. Bapak Subur. Ya, asli dari Jepara, mukim di Lamongan, istri Lamongan, pimpinan dari Sutra Tour and Travel. Dan ini Bapak Akbar, handling yang saya percaya di Madinah, yang menghandle semua acara di sini, menghandle hotel di Madinah seluruhnya. Alhamdulillah Sutra tahun ini milad yang ke-10 ini ada 1.800-an jamaah. 1.800 ya, Pak. Masya Allah. Dan alhamdulillah setiap bulan juga Sutra berangkat 1.000 sampai 1.500. Masya Allah, tabarakallah. Ini nanti setelah milad juga ada 400 jamaah juga yang menyusul langsung di bulan Januari. Alhamdulillah ini milad yang ke-10 dimeriahkan oleh Pak Yai Anwar Zahid dan bersama Kiai Anwar Zahid tadi. Bersama Kiai Anwar Zahid, memang itu endorse-nya kita, ambasador kita yang setia mengumandangkan Sutra di Indonesia. Mudah-mudahan dengan 10 tahun ini tidak menjadi kepuasan atau kebanggaan atau kesombongan, tapi menjadi evaluasi kita untuk mengembangkan ke depan biar menjadi travel yang amanah, tidak mahal, tidak pakai tipu daya. Ini itu benar-benar kita melayani tamu Rasulullah, tamu Allah, dibantu sama handling teman saya ini dari awal, betul-betul kawan dari bawah. Di 2012 dulu memang betul-betul. Berarti mulai dari 2012 sudah kenal beliau? Bukan kenal lagi. Ini orang ini mulai dari nol, saya juga nol di Jeddah. Ini juga nol. Oh, berarti Bapak dulu pernah di Saudi? Pernah. Saya jadi handling di Jeddah, lama dorongin koper. Allah, Masya Allah. Benar-benar kita dari nol. Dan seperti ini tentunya ini betul-betul bukan karena saya, tapi karena doa orang tua, karena Allah, anugerah dari Allah betul-betul. Mudah-mudahan dengan kita yang banyak dosa, tapi Allah melindungi kita. Sutra menjadi travel yang seperti ini itu di luar dugaan kami juga bisa berangkat. Dan saat ini Sutra 8 besar travel di Indonesia. Di Indonesia masuk di jalan 8 besar. Ya, dari itu penilaian dari Kemenak, Kementerian Agama. Ya, pemberangkatan terbanyak setiap bulan. Dari 2.350 travel, pemberangkatan terbanyak tahun ini Sutra masuk 8 besar. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu nih Pak, di Madinah nih banyak orang yang bertanya, jamaah sebanyak ini dapat hotel enggak? Ini kan momennya high season ini, tahun baru. Tahun baru. Ini banyak travel-travel yang enggak kebagian hotel, tapi Sutra tadi jumlah jamaah 1.800 ada di kota Madinah. Saya penasaran, dapat hotel apa tidak ini masalah hotel Madinah. Coba, dapat hotel enggak dia? Alhamdulillah. Semua dapat. Dan hotelnya juga bukan hotel kelas bawah. Menengah ke atas. Menengah ke atas. Iya, dari Taiba Front, Fairusata, Kongkot Madinah, Sofat Madinah, Sanabil. Alhamdulillah tahun ini dengan dihandle sama teman saya ini, teman karib saya. Di luar dugaan saya dilayani dengan baik di Madinah. Dan acaranya juga malam ini sukses. Acara sangat sukses. Dibantu tim dari Sutra sendiri yang sudah sangat profesional juga, dan dibantu sama tim Bapak Akbar juga yang sangat profesional. Ini luar biasa. Kalau boleh tahu nih, jadi berapa hotel nih Bang di kota Madinah? Sebanyak itu kan nggak mungkin untuk satu hotel. 6 mungkin ya.
Ya, kalau daerah bintang 4 itu dijadikan 4 hotel. Oh, ini ada kelas-kelas bintangnya. Ada bintang 5, Ada bintang 5, bintang 3. Bintang 3. Tapi bintang 3 bukan bintang 3 bawahan, kaleng-kaleng. Artinya paketnya bintang 3, hotelnya bintang 4. Ada yang sebagian, ada 300 jemaah itu paketnya bintang 3 dipindah ke bintang 4. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru kayak Kang Akbar. Masya Allah. Ini orang baik, teman saya dari nol. Jadi betul-betul kita nggak punya, kita rokok aja susah waktu itu. Iya. Sama-sama belajar. Ya. Saya penasaran nih, teman-teman. Ini motivasi buat teman-teman handling, motivasi buat teman-teman yang saat ini masih merintis karir di bidang travel haji dan umroh. Beliau katanya itu awalnya dari nol, dari handling. Sempat jadi motowif nggak? Motowif nggak? Saya kuliah. Kuliah. Kuliah ya. Ini cerita nih. Saya waktu itu ikut kakak saya nguli digaji cuma 800 real per bulan. Ya, per bulan. Terus saya sempat di NHI. NHI itu dipulangkan ya, exitnya. Ya, nggak tahu itu namanya ujian. Yeah. Saya balik, saya ditolong sama orang Arab, Samir, karena mas'ul saya. Dikasih visa gratis. Waktu itu juga saya kepengen jadi supir, Kang. Yeah. Tapi kata Samir, intafimuh wala mafimuh. Kamu punya akal apa enggak? Ya, kamu wajib bisnis, supir. Saya nggak punya bisnis apa. Intafimuh wala mafimuh. Di sini tanah haram, tanah yang penuh dengan berkah. Pasti bisa. Dan alhamdulillah pelan dari mulai ikut sana ikut sini, bantu travel, kadang-kadang nggak dibayar juga sering. Sampai iman ya. Sampai iman ya. Ya. Terus kita ke Jeddah, saya di Jeddah jadi kuli di Jeddah, jadi handling. Mulai nggak punya rumah, betul-betul nggak punya apa-apa. Alhamdulillah terus saya mulai belajar handling. Waktu itu saya dikenalkan teman sama Kang Akbar. Saya kalau nggak salah waktu itu Kang Akbar juga masih pelayan catering. Iya. Kita benar di bawah, sama dari bawah. Dia pelayan catering yang mungkin masih sangat ya mungkin handling di Madinah juga sangat masih minim. Iya, ganti-gantian lah. Ya. Sama tim saya. Alhamdulillah dari banyak teman ada mungkin lebih 10 tahun ini yang bertahan Kang Akbar. Masya Allah. Kita silaturahim, tetap ada suatu ketika momen memang kita sama-sama hengkang, ada 5 tahun, tapi di situ Kang Akbar besar, saya besar. Tapi Allah mempertemukan lagi karena apa? Kebaikan teman ini kan nggak hanya diukur dari kerja. Yeah. Amalia, teman-teman silaturahim. Kita nggak kerja sama, tetap teman berangkat. Bahkan Kang Akbar, masya Allah di Pamekasan waktu itu sebelum beliau punya usaha travel juga, dia jadi agen saya juga. Oh, sempat jadi agennya Sutra ya. Masya Allah. Padahal waktu itu terus terang saya nggak ngambil hotel sama dia. Tapi itulah teman. Jadi kalau kita nggak diukur lewat kerjaan saja, ini awet. Alhamdulillah kemarin saya bilang Kang Akbar, kenapa kamu masih baik sama saya? Padahal saya bahasanya kalau kadang orang itu kalau nggak dikasih cuan, itu kan lolo gua, ya kan? Ya, tapi Kang Akbar nggak kesini, tetap ngasih kurma untuk ibu saya. Artinya ada orang-orang yang memang kadang ketika dia punya uang, ketika dia senang dia datang. Betul. Nah, ini Akbar nggak? Nggak. Dia nggak. Malah justru ini ngasih kurma untuk keluarga saya, untuk ibu saya, ngasih minyak. Saya bilang, kamu kenapa? Saya bilang, kesini dia jemput, ajak ngopi, diajak makan enak. Saya mikir, oke, satu ketika kemarin ada sedikit permasalahan handling, tidak amanah, hotel dipindah jauh. Tahun kemarin sampai ya mau nggak mau saya harus malu lewat ini. Tapi ya dengan kondisi ini jamaah tetap tak redam. Saya bilang Kang Akbar, gayung bersambut. Insya Allah kalau Allah menentukan, aku akan pakai sampean. Tapi luar biasa, betul-betul ada momen yang indah saat ini. Jadi kerjasama tidak perlu klik lagi karena memang kita sudah teman lama. Tapi saling belajar, saling menghargai, sehingga ya karena memang sudah teman lama. Jadi saya waktu itu saya ingat Kang Akbar sempat agak down ya. Saya bilang, Kang, sampean harus maju. Karena tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Teman itu bisa dikatakan hanya untuk senang saja banyak kan. Ya, betul. Ya, sekarang alhamdulillah ya Kang, kita
banyak teman-teman kita yang sebaya kita juga wallahu alam ya gitu, masa bahkan masih ini gitu. Karena gini, tentunya gini, prinsipnya kaya itu bukan pilihan, tapi gedenya kita itu karena anugerah dari Allah sebenarnya. Jatuh bangun ya Kang, kita sampai ya memang jatuh bangun, tapi dengan adanya perkembangan ini, besarnya Sutra, beliau juga banyak rezeki, ada travel juga sekarang juga, alhamdulillah saya juga dukung banget, ada minimarket, ada apa, banyak usaha beliau. Kita masih sangat-sangat berteman sekali. Ya mudah-mudahan teman-teman jangan putus asa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yang penting satu, kita jujur. Jangan bahasanya kita menendang orang untuk menjadi di depan. Allah akan menjadikan kita sesuatu yang berharga apabila kita bisa menghargai orang. Artinya jangan sampai kita menyakiti orang. Jangan sampai kita tinggi tapi dengan cara menjatuhkan orang. Betul. Karena udah nggak apa-apa. Mending kita didolimin orang daripada kita mendolimi orang. Ya itu. Makasih banyak semuanya. Kalau boleh tahu nih Pak, udah ada berapa cabang nih di Indonesia di Sutra? Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau kita di ini mungkin ada 30 cabang lebih. Paling besar biasanya memberangkatkan ini cabang dari mana nih? Karena tadi saya lihat ada dari Batam, ada door prize-nya juga nih, ada pemberian hadiah buat ya, ada HP, ada ini, ada dari Sidoarjo online tahun paling besar di Indonesia itu. Satu musim bisa menyumbang 1.500. Ya, disusul dari Batam, dari Kalimantan, dari berarti ini bukan cuma Jawa Timur aja, bukan. Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah mendominasi ya. Tapi kita nggak tahu Kang. Kita juga ya dari Madura kan ada. Madura ada. Oh, Madura ada? Ya, ada banyak. Masya Allah. Jadi intinya saya tadi bilang ini Sutra bukan milik saya tapi benar-benar milik kita semua, milik Allah. Benar-benar kita tetap belajar melayani. Yang penting hati kita. Mudah-mudahan untuk melayani jamaah itu kita betul-betul dari hati, tidak hanya kita bukan hanya mengejar materi aja. Betul. Karena gini, dalam jamaah ini kalau nggak layan dengan hati, kita kalau hanya mengejar keuntungan, insya Allah malah nggak berkah menurut saya. Betul. Insya Allah. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang berkarir di dunia travel haji dan umrah, Pak Subur? Ya, travel semakin banyak di Indonesia, perizinan semakin mudah, kesempatan semakin banyak. Jadi jangan kecil hati. Orang yang mukim di sini bisa pulang, bikin travel. Jadikan kesempatan di sini belajar yang baik, belajar mencari rezeki yang baik. Nanti pulang mudah-mudahan jadi orang yang berguna, bisa bikin travel. Kita dapat barokah terus menerus dari Madinah dan Mekah, tanpa kita harus mengecilkan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Kita punya kesempatan sama-sama untuk mencari rezeki. Insya Allah mudah-mudahan semua sukses. TKI, TKW, kita semua tidak mungkin ke sini. Waktu itu saya berpikirnya kalau kita tidak berawal dari orang-orang susah. Kita ke sini karena kita memang diuji sama Allah. Jadi orang susah, jadi kita jauh, bener Kak Kang? Ya. Dari sana ke sini, kadang-kadang di sini didolimi orang Arab, kita nggak tahu kenapa dibalak huruf, di ini, dinihai. Dengan kadang-kadang kita sampai nyari rezeki habis untuk ngurus seperti itu. Itu kan sudah sangat ya. Untuk kalau saya hanya pesan, jangan terlalu lama di sini. Jangan terlalu lama di sini. Tetap pikirkan karir di Indonesia. Banyak orang sukses di sana. Dan dari orang bawah, dari orang yang benar-benar, kita jangan mengecil hati. Saya tidak lulusan kuliah, saya tidak lulus aliyah. Sama-sama SD belum sekolah ya? Lulusan SD? Saya lulusan sanawi, itu pun ijazah saya nggak tahu kemana. Bukan palsu ijazah. Iya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa apa. Saya setiap sana hanya sering ke makam waliullah, kemana. Sekarang hampir separuh dunia saya ke sana, Maroko, ke Mesir, ke Yaman, kemana. Siapa? Itu berkat dari Allah. Alhamdulillah.
Sekarang rokok alhamdulillah nggak kurang ya Kang. Sering bawain rokok nggak buat beliin? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berteman selamanya. Amin, Ya. amin, amin. Makasih banyak teman-teman semua. Sama-sama. Semoga Sukses ya. Travel Sutra semakin menjadi travel yang amanah dan juga semakin baik dalam melayani para tamu-tamu Allah dan Amin. tamu-tamu Rasulullah. Saya yakin pelayanannya pasti sangat memuaskan karena kita lihat tadi. Saya nggak percaya, tadi saya bilang ini bukan jamaah umroh, saya kira ini jamaah haji. Ini bukan musim haji. Masya Allah. Saya juga kaget kemarin diajak Kang Akbar ke sini. Ini tempatnya bagus banget. Alhamdulillah dengan adanya tadi cuma sempat ada sesuatu dikit ya. Karena kan di sini memang nggak umum seperti di Indonesia. Iya. Nggak boleh ini. Tapi Tidak sebebas alhamdulillah Indonesia. tadi aku agak pesimis sedikit. Aduh. Tapi nggak tahu di belakang Kang Akbar seperti apa negonya. Agak mikir saya, soalnya kita ada Yanwar Zaid belum ini. Tapi mic aja nggak boleh kenceng. gitu ya. Ya. Dengan kita ada 1.800-an jamaah gitu. Alhamdulillah tadi nggak tahu kok tiba-tiba ya mungkin karena kita ada mahalul qiyam, kita menyebut nama Rasulullah. Alhamdulillah. Mungkin disitulah disukseskan. Allah mempermudah Betul, semuanya. betul. Saya juga sempat tadi tengok-tengok Kang Akbar kemana nih. Saya khawatir juga kalau ditinggal. Iya kan? Dia ngilang tapi nge-backup dari belakang Iya. sebenarnya. Dia nge-backup di sana. Saya khawatir banget karena aduh. Tapi yes, alhamdulillah sukses. Makasih Kang Akbar, makasih semua teman-teman. Siap. Makasih banyak Pak atas pengalamannya dan terima kasih banyak udah bekerja sama dengan teman-teman dan tim, khususnya Kak Akbar ini termasuk saudara kita, Masya Allah. Ya, Semoga semakin sukses dan semakin amanah dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terus menjadi pelayan tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja teman-teman laporan kami dari kota Madinah Al Munawwarah. Insyaallah kita akan jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk informasi-informasi terbaru seputar Makkah dan Madinah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.